setelah penangkapan dan penetapan pimpinan FPI dan puluhan anggotanya sebagai tersangka, bagaimana dengan tuntutan pembubaran organisasi massa tersebut? Kami akan berbincang dengan juru bicara Kepresidenan Andi Malarangeng yang saat ini telah hadir di studio kami. Selamat malam, Bung Andi. Selamat malam. Bung Andi, sebelumnya saya ingin memberikan selamat kepada pemerintah yang akhirnya bisa bertindak tegas terhadap FPI. Memang itu tugas pemerintah untuk menegakkan hukum. Dan itu merupakan pengejawantahan dari omongan Presiden bahwa negara jangan kalah oleh kekerasan. Betul sekali, bahwa Presiden sudah jelas-jelas mengatakan tegas dan juga rasional bahwa negara tidak boleh kalah sama kekerasan. Karena ini negara hukum, bukan negara kekerasan. Karena itu semua, siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan kepada warga negara lainnya, maka harus mendapatkan tindakan hukum. Tetapi apa yang dikatakan oleh Presiden ketika melihat tadi pagi polisi telah menangkap Habib Rizik dan juga puluhan anggotanya dari Petamburan? Apa yang dikatakan oleh Presiden? Ya, kepolisian ini kan aparat negara, menjalankan tugas negara untuk menegakkan hukum. Karena itu kalau polisi menegakkan hukum, memang itu tugasnya. Dan Presiden mendukung semua tindakan kepolisian untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Baik, kalau kita di berbagai daerah atau berbagai organisasi ingin FPI bubar, mungkin saya dan juga masyarakat ingin mengetahui apa sebenarnya pendapat pribadi dari Presiden. Presiden setuju FPI dibubarkan atau yang lain? Indonesia ini kan negara demokrasi. Negara demokrasi berdasarkan hukum, the rule of law. Karena itu maka ada juga aturan-aturan di dalam hukum kita mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi-organisasi, ya, terjadi individu maupun organisasi tidak boleh melanggar hukum di Indonesia, tidak boleh mengganggu ketertiban, tidak boleh melakukan kekerasan kepada warga negara atau organisasi lainnya. Kalau organisasi tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ada sanksinya. Betul. Tetapi ada prosedur-prosedurnya, sehingga kita juga walaupun harus menegakkan hukum tidak boleh melakukan sewenang-wenang tanpa prosedur hukum. Jadi kita menegakkan hukum dengan hukum. Itulah sebabnya Presiden menginstruksikan kepada Kapolri, Jaksa Agung maupun juga pihak-pihak terkait dalam lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan ini untuk mengkajinya, untuk melihat bagaimana penegakan hukum bisa dilakukan dengan seadil-adilnya, dengan setepat. Jadi Presiden akhirnya mengembalikan semua ke hukum, ya. Semuanya harus Dan hukum. ada pula tanggapan ataupun pendapat dari berbagai pihak yang mengatakan insiden di Monas pada Minggu siang kemarin tidak terlepas dari ketidaktegasan pemerintah dalam soal Ahmadiyah. Bung Andi setuju? Tidak tepat. Jadi saya pikir ini isu yang mau dialihkan lagi. Kekerasan adalah kekerasan. Tidak bisa seseorang atau sekelompok orang ataupun organisasi melakukan tindakan kekerasan karena alasan begini atau alasan begitu, alasan agama kah, alasan tujuan-tujuan politik, alasan apapun. Ini undang-undangnya belum ada aturan, nggak ada yang begitu. Tapi mengapa soal SKB tentang Ahmadiyah sendiri hingga saat ini belum juga dikeluarkan oleh pemerintah? Karena itu adalah proses yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apa pertimbangan yang membuat belum juga dikeluarkan hingga saat ini? Melakukan pertimbangan-pertimbangan yang tepat sehingga keputusannya juga bisa tepat. Kita nggak bisa main-main kalau mengenai keputusan pemerintah, ya. Nah, tapi itu bukan alasan dan tidak bisa dijadikan alasan oleh siapapun untuk melakukan tindakan kekerasan kepada warga negara lainnya, untuk melanggar hukum. Tidak bisa. Karena itu mereka yang melakukannya harus ditindak secara hukum. Tetapi kalau kita mau merunut sejarah FPI melakukan kekerasan sudah terjadi sejak FPI berdiri tahun 1998. Namun ketika itu banyak yang menganggap pemerintah tidak setuju, tidak serius, polisi juga tidak serius, sehingga tidak ada efek jera dari FPI. Saya tidak mau bicara tentang pemerintah sebelumnya. Kalau pemerintah sebelumnya, tanya kepada pemerintah sebelumnya. Kalau pemerintah SBY jelas adalah untuk menegakkan hukum. Karena hukum inilah sendi utama negara ini. Kalau hukum tidak ditegakkan, lalu dibiarkan begitu saja, semua orang main hakim sendiri, premanisme berlaku. Nah, pada saat itulah negara sudah nggak ada lagi gunanya negara. Karena kita kata Presiden, negara tidak boleh kalah terhadap semua premanisme semacam itu. Tetapi apa yang bisa dilakukan ketika ada dua pihak, ada kelompok radikal, ada kelompok moderat? Kita tidak ingin peristiwa Monas kembali terjadi. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar peristiwa Monas tidak terulang lagi? Karena itu Presiden juga dalam pernyataannya ketika menanggapi hal tersebut, ada pertama bahwa polisi, aparat negara harus menegakkan hukum dengan jelas, dengan tegas, walaupun tetap dengan cara-cara yang persuasif, cara-cara yang bijak. Sebaliknya, walaupun semua kita punya kebebasan bisa berbicara, berserikat dan mengunjuk rasa misalnya, tapi harus mengikuti prosedur-prosedur. Mari semua tahan diri. Jangan kemudian ini negara kita bersama. Jangan kita merusaknya dengan tidak mematuhi hukum.
Semua orang sekarang aturan-aturan. Mau unjuk rasa ada aturan. Kasih izin, tidak usah kasih pemberitahuan kepada polisi. Rutenya yang mana dan sebagainya. Bung Andi, saya ingin kembali ke masalah Ahmadiyah yang dianggap oleh sebagian kelompok sebagai masalah penistaan agama yang dijadikan alasan untuk menyerang kelompok lainnya. Bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan hal ini? Tidak bisa orang membuat alasan ini atau alasan itu lalu kemudian main hakim sendiri, lalu kemudian melakukan kekerasan. Kekerasan atas nama apapun, ya, di sebuah negara demokrasi tidak bisa dibenarkan. Yang punya kewenangan untuk melakukan kekerasan dalam demokrasi itu kan negara saja. Negara, tapi itu pun dengan terukur, dengan mandat yang jelas dari parlemen, dari rakyat. Karena itu, maka negara pun dalam melakukan, kalaupun negara mau melakukan kekerasan, itu harus dengan cara-cara dan prosedur-prosedur yang betul-betul sesuai dengan hukum. Sebaliknya, warga negara tidak ada yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Nggak bisa seorang, karena saya punya pendapat begini maka saya bisa melakukan kekerasan kepada Anda. Yang terjadi pada saat ini ya seperti itu. Orang yang ingin memperjuangkan pendapatnya dengan cara apapun termasuk kekerasan, akhirnya boleh berdemo. Di istana itu 3 kali 1 hari demo juga boleh. Mahasiswa datang demo boleh. Buruh datang demo boleh. Kaum profesional datang, wartawan juga boleh datang berdemo. Tapi semua dengan damai, dengan tertib. Nah, maka demo menjadi bunga-bunga demokrasi. Tapi begitu ada satu orang, dalam demokrasi ini kita bisa berbeda pendapat. Lalu kemudian kita berbeda pendapat, lalu Anda memakai pentungan, bambu segala macam. Itu lawannya polisi. Polisi harus menegakkan hukum untuk itu. Bung Andi, terima kasih atas waktu Anda di Liputan